Kita berdoa ya untuk memulai renungan dari Mazmur hari ini. Ayo kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Dan kami tahu bahwa kehidupan di dunia itu punya banyak warna, punya banyak rasa, dan kami nggak selalu mengalami yang baik dan menyenangkan. Ada masa-masanya kami ngerasa kecewa, kami ngerasa sedih, kami merasa kehilangan, kami merasa khawatir, kami merasa takut Tuhan. Tapi kami nggak mau mengakhiri itu semuanya dengan sebuah keputusasaan. Kami mau pilih untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan, karena kami tahu itu yang benar. Bahwa iman kami, pengharapan kami tidak bergantung dari keadaan, tapi bergantung dari keputusan untuk mempercayai Tuhan yang berdaulat di atas segalanya. Aku bersyukur bahwa hari ini aku percaya Tuhan juga akan bekerja melalui firman ini untuk menyampaikan hidup, menyampaikan kebangkitan, menyampaikan kebenaran bagi setiap orang-orang Tuhan yang lagi merindukan kebenaran, yang lagi mengharapkan Tuhan menyatakan firman-Nya, Tuhan menyatakan pribadinya bagi setiap mereka. Aku percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja melampaui segala batas. Aku sadar bahwa diriku terbatas Tuhan, tapi Engkau yang tidak terbatas yang akan melawat, menjamah, dan menyentuh setiap orang-orang yang mendengarkan firman ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya, ada Bang Con baru follow. Halo Bang Con, salam kenal ya. Oke, kita mau baca dari Mazmur 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dikit ya, 9 ayat gitu. Tapi justru itu, yang dikit-dikit tuh gak bisa untuk kita anggap lalu gitu ya. Kita baca cepet gitu gak bisa. Kita mesti baca pelan-pelan. Oke, jadi karena ini 9 ayat, saya bacain dulu semuanya ya, keseluruhannya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dan mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan yang akan menepatinya, Engkau yang akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Oke, kita membaca pelan-pelan ya. Jadi ini adalah Mazmur yang ditulis Daud ya, untuk para pemimpin biduan, untuk para pemimpin pujian gitu ya. Nah, kenapa? Jadi Daud menuliskan Mazmur ini, kalau aku baca ya latar belakangnya, kenapa ya Daud sampai harus menuliskan Mazmur ini? Jadi kalau tadi aku baca sebentar ya, ayat yang pertama sampai 9, menceritakan ini tuh keluhan ya. Ada permintaan, tapi Daud juga mengeluh itu loh, orang-orang fasik itu ya ngomongnya tuh ya seenaknya aja gitu ya, kayak mereka aja yang jadi Tuhannya mereka gitu ya. Nah, jadi Daud bilang, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Jadi Daud menghadapi satu peristiwa. Nih orang-orang yang saleh nih pada di mana ini gitu ya. Orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan ini mana nih gitu. Kenapa? Karena Daud ini kan adalah, kita tahu, seorang pahlawan ya, terbiasa untuk berperang gitu. Dan yang Daud alamin sekarang ini adalah orang-orang yang munafik gitu. Orang-orang yang ngomongnya manis, hatinya kita nggak tahu. Daud ini lagi menghadapi kumpulan orang yang nggak tahu itu kawan atau lawan.
Ya memang peristiwa itu menakutkan ya, saya juga pernah mengalami itu. Aduh ini gimana nih orang-orang sekitar saya bisa saya percaya nggak gitu ya. Jadi Daud melihat bahwa orang-orang di sekitarnya itu mereka lebih suka dusta. Mereka lebih suka bermain-main dengan kebohongan. Ya sekali lagi saya selalu katakan bahwa bohong itu bukan dosa kecil, itu tetap dosa di hadapan Tuhan. Kita ini yang sering menilai ya, mana dosa besar, dosa kecil, emang kita Tuhan. Harusnya kita melihat ya, itu adalah dosa atau bukan dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Kalau misalnya kita hanya menilai suatu kejahatan dari besar kecilnya, dampak yang diberikan, lah kita siapa sih gitu ya, bisa bisa menilai kayak gitu. Jadi Daud menghadapi orang-orang yang ngomongnya manis. Kalau ngomongnya manis, hatinya manis ya bagus gitu ya. Tapi Daud menghadapi orang-orang yang bibirnya manis tapi hatinya bercabang. Maksudnya orang-orang yang munafik. Kalau kita kan belajar dari firman Tuhan, iya enggak. Selebih itu datangnya dari si jahat. Tapi kalau Daud menghadapi orang-orang yang apa yang mereka ingin sampaikan, apa yang ada muncul dalam hati mereka tuh enggak mereka sampaikan. Alias asal Bapak senang gitu ya. Asal Bapak setuju ya, apa aja deh, ya oke deh gitu ya. Kita masih ketemu gak sih orang-orang kayak gitu di sekitar kita? Ya masih lah, kita masih hidup di dunia gitu ya. Tapi mungkin dengan menemukan menghadapi orang seperti itu ya kita jaga batasan ya. Kita tetap kenal mereka, kita tetap ngobrol sama mereka, tapi kita menjaga batasan. Ya, jadi menariknya Daud yang biasa berperang ya kan, lawan orang dengan kekuatannya, dengan strategi perangnya, dengan alat-alat yang dia milikin. Tapi kali ini Daud berperangnya berhadapan dengan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang mereka cuma ngomongnya manis untuk menyenangkan tuannya ya, tapi sebenarnya hatinya nggak kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya diperkirakan peristiwa yang Daud alamin ini adalah dimana Daud itu menghadapi Saul yang udah jealous banget nih sama dia gitu ya. Dan yang pastinya karena dia juga adalah tentara pahlawan gitu ya. Ya bosnya kan adalah Saul gitu ya. Tapi yang Daud perhatikan adalah orang-orang sekitar ini nih, yang bawahannya Saul ini ya kan, yang jadi sama Daud ini munafik gitu. Ini nggak tahu ini benar atau salah nih, mereka senyum nih, senyum tulus atau ini ada maksud lain gitu ya. Jadi Daud berada dalam peristiwa di mana Daud itu jadi target dari kecemburuannya Raja Saul. Jadi bayangin, raja aja lagi jealous nih sama Daud. Kira-kira orang-orang yang mengetahui hal itu yang ada di sekelilingnya Daud, kayak gimana coba responnya? Yang pastinya mereka akan lebih banyak mendukung Saul sebagai raja. Iya nggak? Daud kan cuma bawahan ya. Yang tadi saya bilang, jadi orang di sekitar Daud itu lebih mengutamakan, oke, ini loh kita harus mengutamakan kesenangan raja kita ya. Kita harus mendukung raja kita. Padahal kita tahu bahwa Saul juga melakukan kesalahan gitu ya. Nah, jadi Daud menemukan orang-orang yang munafik. Gimana ketika kita ketemu sama orang-orang yang munafik? Gimana ketika kita ketemu sama orang-orang yang padahal niatnya ngomongnya iya, yang keluar malah enggak? Kenapa? Aduh takut nanti gue malah dipecat dari kerjaan, gimana dong? Aduh takut nanti orang-orang tuh pada gak mau temenan sama gue, gimana dong? Iya, memang hidup benar itu akan lebih banyak tidak disukai orang. Dulu saya pikir kalau saya melakukan yang benar, maka teman saya akan lebih banyak. Ketika saya berkata-kata yang benar apa adanya, saya kira akan lebih banyak nih supporter saya, pendukung saya. Kenyataannya adalah semakin sedikit. Kenapa? Karena kenyataannya orang itu memang gak suka sama yang benar. Pernah gak dengar orang bilang kayak gini? Udahlah, gak usah terlalu baik-baik amat. Ntar lo rugi tahu.
Ya bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah, supaya lo tuh maju. Kalau nggak lo di sini terus stuck di posisi ini terus. Dunia itu terus mendorong kita untuk menurunkan integritas kita. Ya, nggak usah 100% lah percaya sama Tuhan. 80 aja. Nah, kan masih gede tuh 80 dibandingkan 20 ya. Lo masih percaya sama Tuhan, tapi 20-nya lo mulai untuk terima pandangan orang, percaya sama orang. Gak apa-apa kok, orang masih besar persentase lo percaya sama Tuhan. Terus nanti kalau kita udah turunin gitu ya jadi 80%, lalu dicoba lagi untuk dikurangin lagi gitu ya. Udahlah, zaman sekarang tuh lo harus bisa, lo harus percaya bahwa diri lo tuh bisa. Ayo, lo pasti bisa kok, lo harus bisa gitu ya. Nggak perlu terlalu bergantung sama Tuhan, apa aja yang lo mau lakukan lah. Tapi saya mau katakan bahwa itulah dunia. Firman Tuhan gak pernah mengajarkan kita untuk menurunkan integritas kita. Saya malah belajar dari firman Tuhan bahwa iman itu ya membuat segala sesuatu tuh mampu, membuat segala sesuatu tuh jadi mungkin, meskipun tidak mudah. Tapi mungkin setelah kita melaluinya. Makanya kalau misalnya ada orang bilang jadi orang Kristen itu mudah, saya mau katakan tunggu, ini maksudnya apa gitu ya. Saya nggak terburu-buru untuk menghakimi, menilai orang lain maksudnya apa. Saya percaya jadi orang Kristen kita akan mendapatkan kemenangan, ya kita akan mampu menghadapi kemustahilan ya, karena Tuhan yang bersama dengan kita. Tentu aja caranya nggak mudah gitu ya. Kita lewatin yang namanya padang gurun, kita melalui namanya kekeringan, kita melalui yang namanya jalan yang tandus gitu ya. Kita menemukan jalan yang aduh sepi banget nih, aduh Tuhan bahkan jalannya belum dicor gitu kan. Tapi ketika kita udah melaluinya, oh ternyata segala sesuatu tuh mustahil ya. Segala sesuatu tuh maksudnya bisa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya katakan ini karena dunia akan selalu menuntut kita untuk, apalagi anak Tuhan ya, untuk turunin integritasnya. Turuninlah imannya, nggak usah terlalu percaya-percaya amat. Udah nggak usah terlalu berharap-berharap amat. Di zaman sekarang emang Tuhan tuh masih relate, kan gitu ya. Emang firman Tuhan masih relate sama kehidupan kita. Loh itu dia luar biasa ya Tuhan. Tuhan itu masih relate sampai sekarang, termasuk firmannya. Makanya kalau misalnya kita membaca firman Tuhan gitu ya, lalu kita menyaksikan bahwa oh ternyata masalah gua di hari ini tuh udah ada ya jawabannya dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bicara tentang Tuhan. Firman Tuhan tuh gak bicara tentang manusianya. Firman Tuhan itu lagi ngajarin kita tentang Tuhan yang bekerja di balik semua peristiwa itu. Jadi biasanya Daud perang ya kan, dapetin kemenangan, ngalamin kekalahan gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kali ini Daud menghadapi peperangan yang nggak biasa, karena lawannya bukan orang-orang pahlawan lain gitu ya, dari bangsa lain, bangsa Filistin, bangsa lain. Tapi justru Daud menghadapi orang-orang yang munafik di sekitarnya gitu. Ya jadi kalau misalnya ada teman-teman semuanya yang udah pernah gitu ya sebagai anak Tuhan menghadapi orang-orang yang munafik, boleh ya nanti berbagi abis dari renungan ini, karena renungan ini cuma sedikit kok, tapi ada yang bisa kita pelajarin bagus banget. Oke, ayat yang keempat, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Kenapa saya suka ya untuk oke, roti hidup nanti ya, saya lagi share, nanti join lagi ya, nanti saya approve. Oke. Jadi ini adalah perkataannya Daud, pengharapannya Daud. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir manis. Maksudnya gini, Tuhan gak benci sama orang-orang yang berkata-kata manis ya kan, yang apa yang diucapkannya itu manis. Enggak, Tuhan gak benci itu. Tapi kalau kita baca lengkapnya,
orang yang punya bibir manis ini, lidahnya itu ngomongnya gede, ngomong doang alias gitu ya. Selanjutnya, ayat yang kelima, dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Jadi Daud ini percaya Tuhan itu akan mengerat ya setiap lidah yang berkata kayak gini. Karena kami tuh pintar ngomong, kami tuh menang. Kami berhasil sampai hari ini karena omongan kami. Sampai hari ini kami hidup, iya karena kekuatan kami. Gak ada yang bisa lawan kami. Sederhana itu. Jadi orang-orang yang Daud hadapin ini bukan hanya orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang manis ya, tapi hatinya sombong. Dia percaya bahwa ya saya hidup sampai hari ini karena diri saya, karena saya pintar, karena saya mahir dalam berbicara, karena saya kuat. Siapa lagi yang bisa lawan saya? Sedangkan kalau dari firman Tuhan kita taunya apa? Nih saya bukain ya, Daniel 11 ayat 32. Ada yang tahu ayat ini? Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya, ini Daniel waktu itu udah pernah mengatakan bahwa orang-orang yang fasik mereka akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata yang manis. Tapi umat Tuhan gak akan seperti itu. Umat Tuhan gak akan berakhir seperti itu karena mengenal Allahnya. Umat Allah akan tetap kuat dan akan bertindak gitu ya. Enggak mengikuti perkataan-perkataan yang licin, yang manis itu. Ya, jadi Daud memperhatikan bahwa ini ada nih orang-orang dengan mulutnya mereka mengira bahwa mereka jadi tuan dalam hidupnya. Sombong gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Jadi Tuhan tahu gak penindasan yang kita lagi alamin? Tuhan tahu gak? Tuhan lihat gak orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang dibuat menderita? Tuhan tahu itu semuanya. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bangkit. Tuhan memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya, orang yang menantikannya. Kenapa? Ya ini, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin ini menderita karena orang-orang yang pintar ngomong doang. Saya sendiri kalau ngeliat orang tuh pintar ngomong doang ya, tapi prakteknya nol gitu ya. Pintar ngajar doang, tapi hidupnya nggak jadi contoh. Ya Anda pintar, tapi pintar doang, nggak pintar menghidupi gitu ya. Saya pernah ketemu sama orang-orang seperti itu. Dan banyak, meskipun gak semua orang seperti itu ya. Banyak banget orang kayak gitu. Ya, dengan mulutnya mengira bahwa dia bisa menilai orang. Dengan mulutnya dia bisa menghakimi orang. Tapi gak tahu kalau orang-orang yang dia buat menderita itu ada Tuhan yang membela mereka. Ada Tuhan yang menyertai mereka. Dan saya mau katakan itu malah ya pembalasan daripada Tuhan itu jauh lebih keras loh. Kenapa? Saya saksikan gini ya, kesaksian nyata bahwa ada beberapa hamba Tuhan ya, mereka benar-benar disikat, bahkan diusir dari gerejanya karena kepentingan beberapa oknum. Lalu ketika ditanya, gimana Pak, masa gitu aja sih gitu kan, gimana nih, harus ada keadilannya dong dengan fitnahan ini dan itu. Lalu hamba Tuhan ini yang udah menderita ini gitu ya, dia bisa loh
untuk ngomong kayak gini. Saya udah serahin pembalasan tuh kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang turun tangan. Justru menurut saya itu lebih serem kalau Tuhan sendiri yang turun tangan gitu ya. Orang-orang yang menderita dan mengharapkan pertolongan Tuhan ya untuk menyelamatkan mereka. Kak, saya keluar dulu karena mau jemput anak sekolah. Ya, God bless you, Kak Daniel, God bless you ya. Ketemu lagi besok. Ya, jadi kalau misalnya bicara tentang pembalasan daripada Tuhan itu menurut saya tuh jauh lebih menyeramkan. Pendeta itu nggak kepahitan. Dia udah menyerahkan bagian pembalasan itu kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, dari sejak peristiwa itu, semua orang yang ikut terlibat dalam fitnahan itu satu persatu sakit dan akhirnya pergi, meninggal. Jadi peristiwa itu tuh nggak membuat saya menyukai ya orang itu untuk mati gitu. Enggak. Saya ngomong ini bukan karena kayak ya udah pembahasan daripada Tuhan adalah kematian gitu. Tapi saya melihatnya bahwa saya percaya bahwa Tuhan mampu untuk mengajarkan masing-masing orang sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi kenapa mereka harus pada akhirnya mati gitu? Apakah dengan diajar itu kurang? Apakah dengan teguran itu kurang gitu ya? Sehingga Tuhan jadi membiarkan mereka untuk menuai ya hasil dari kedagingan mereka. Menyedihkan, tapi kembali lagi Tuhan itu adil ya. Kita kadang-kadang berpikir kok caranya harus seperti itu. Tapi saya percaya keadilan Tuhan. Saya nggak akan pernah meragukan keadilan Tuhan. Kita manusia sulit untuk merasa adil ya. Kita sulit untuk melakukan sesuatu dengan adil. Kita merasa dengan adil maka kita akan benar. Belum tentu. Ya kan, kalau kita mau sama ratain semua orang, saya mau katakan itu nggak adil. Karena setiap orang punya garis start dan finish yang berbeda. Ya kita nggak bisa meratain semua orang. Makanya Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia adalah hakim yang adil dan benar. Kenapa? Karena nggak ada nih manusia yang bisa menjalankan hukum dengan adil dan benar. Mau melakukan dengan benar, nggak adil. Mau melakukan dengan adil, nggak benar. Makanya saya kadang-kadang ya pernah wondering gitu. Wah, ini orang-orang yang belajar tentang hukum ini luar biasa banget ya. Mereka pasti akan menghadapi yang namanya dilema, ya kan, kesedihan, menghadapi bahwa hukum itu tetap aja ada kurangnya gitu ya. Ya kembali lagi, di dunia ini nggak ada hukum yang saya mau katakan tepat. Karena penilaian hukum yang tepat itu datangnya dari Tuhan. Ya, makanya kita yang pernah mengalami penderitaan karena orang-orang yang pintar ngomong doang gitu ya. Kita mengalami tekanan karena orang-orang yang besar ngomong doang. Percayalah dan berharaplah akan keadilan Tuhan. Karena firman Tuhan yang katakan bahwa Tuhan akan bangkit dan memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Pertanyaan adalah sekarang kita masih percaya nggak? Tuhan itu akan memberikan keselamatan kepada kita. Ini lucu ya. Saya tuh ketika bahas ayat-ayat tentang keselamatan, karena dari beberapa bulan ini saya lebih banyak kasih kutipan-kutipan ayat ya daripada video. Lalu ada banyak orang bilang, loh kok dalam Mazmur udah ada keselamatan, sedangkan Yesus itu kan baru nanti di masa depan menyelamatkan gitu ya. Saya ketawa-tawa kalau ngelihat komentar orang-orang seperti itu ya, bahwa mereka berarti mereka nggak berpikir panjang, mereka nggak berpikir luas, karena mereka kira makna keselamatan itu maknanya satu aja. Padahal kita kalau mau tahu, kita mau mengerti ya cerita itu dari kata keselamatan itu muncul, tergantung konteksnya. Ya contoh misalnya, itu sama kayak orang bilang gini, aku nggak mau punya bisa gitu kan. Lalu dia berpikir, iya nanti aku sama kayak ular. Loh, bisa itu kan gak selalu mengarah ke ular. Bisa itu bicara tentang kemampuan gitu ya, bukan cuma tentang ular doang gitu. Jadi saya ketawa-tawa kalau misalnya ada orang yang kasih komentar gitu, dan ya cukup tahu aja kalau memang pemikiran mereka coba segitu ya. Ya semoga firman Tuhan itu akan mengajarkan mereka ya. Saya juga rindu lah lebih banyak orang untuk diselamatkan dan mengenal Tuhan, hidup dalam kebenaran itu. Ayat yang ke-7.
Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau yang akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Jadi Daud dari Mazmur ini, Daud mengeluh nggak? Mengeluh. Daud bilang, ada loh ya orang-orang tuh yang lebih suka berbohong, berdusta. Yang diucapin sama yang ada di hatinya beda. Aduh, itu saya malas banget kalau ketemu sama orang berdusta gitu ya. Saya malas banget sama orang bohong, apalagi orang yang munafik. Mendingan iya gitu, enggak gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa sedih, ngomonglah kamu sedih. Kalau kamu marah, kamu ngomonglah saya marah gitu. Kenapa? Karena saya tuh jadi bisa mengenal kamu apa adanya. Daripada kamu hanya menunjukkan sisi baiknya aja ya, being a nice girl gitu ya, jadi orang yang baik, sedangkan jadinya hati kamu busuk gitu, karena kamu gak mengeluarkan unek-unek kamu. Saya mau katakan, jadi orang yang berpura-pura, jadi orang yang munafik itu capek. Karena dulu saya gitu. Saya pengen kelihatannya saya tuh baik. Saya pengen orang itu menilai saya sebagai anak yang baik gitu ya, teman yang menyenangkan. Saya selalu pengen untuk orang itu merasa mendapatkan kebaikan ketika saya ada. Tapi pada akhirnya saya capek. Kenapa? Karena saya berpura-pura. Saya nggak jujur. Saya nggak tampil apa adanya. Ketika saya banyak bahas tentang ini ya, tampil apa adanya juga di vlog di YouTube. Oh, banyak juga ya mau dengerin gitu kan. Berarti banyak orang juga ya yang tertarik sama topik ini gitu. Ya, mulai dari saya belajar tampil apa adanya. Saya belajar untuk ngomong apa adanya. Saya belajar jadi diri saya apa adanya. Oh iya, orang pasti kaget gitu ya. Orang pasti, hah? Kok gitu ya. Akhirnya saya bisa lakukan itu karena saya terlebih dahulu mau menunjukkan diri saya apa adanya di hadapan Tuhan. Saya menerima diri saya apa adanya, tapi nggak membiarkan diri saya apa adanya. Apa itu maksudnya? Saya menerima diri saya, semua yang Tuhan berikan ini, saya mensyukurinya. Tapi saya nggak membiarkan diri saya tuh terus-terusan gini-gini aja, gitu. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan yang memanggil saya, mengasihi saya apa adanya, tapi dia nggak mau biarin saya cuma di gitu-gitu doang gitu ya, di situ-situ doang. Nggak. Dia Tuhan yang baik. Karena dia Tuhan yang baik, dia mau juga untuk saya tahu kebaikan, kebenaran itu dan hidup dalam kebenarannya. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya dari Mazmur Daud ini, Daud nggak cuma mengeluh, tapi ada harapannya juga. Kalau kita gimana? Kalau kita ngeluh, gimana? Ngeluh aja ya, tapi benar-benar nggak bisa Kak, nggak bisa hari ini untuk memikirkan hal-hal yang positif itu. Benar-benar hari ini tuh benar-benar capek, benar-benar hari ini tuh nggak bisa mikir apa-apa, benar-benar hari ini tuh ngeliat yang jelek-jelek doang, nggak ada yang positifnya. Tapi dari yang jelek itu justru Daud punya pengharapan untuk melihat bahwa Tuhan akan memberikan kebaikan. Itu kan langkah iman ya. Bahwa Tuhan sekalipun ya, ini sekitar saya semuanya orang-orang munafik nih. Nggak ada nih saya temukan orang-orang yang takut akan Tuhan nih. Ini circle-nya nih toksik banget gitu ya. Nih circle-nya nggak sehat nih Tuhan nih, gimana ya? Tapi keputusannya Daud untuk memilih percaya sama Tuhan. Memilih Tuhan, mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan bagi dia ketika berada di tengah-tengah orang-orang yang munafik. Ya, jadi kalau kita lihat dari tulisan Daud sendiri tuh kesulitan menghadapi orang-orang yang munafik ya. Kalau perang ya udahlah, perang udah biasa. Ini satu tantangan yang baru. Daud menghadapi orang-orang di sekitarnya yang mereka lebih mengutamakan kesenangannya Raja Saul. Karena waktu itu memang Daud lagi berada dalam peristiwa. Semua orang tahu bahwa Raja Saul itu udah jealous, udah cemburu sama Daud. Daud ini siapa sih? Orang saya raja kok malah Daud yang mendapatkan perkenanan Tuhan? Kok malah Daud yang ditolong Tuhan?
Kok malah Daud yang mendapatkan kemenangan? Kan saya Tuhan, saya kan rajanya, saya kan pemimpinnya. Kenapa ini Daud cuma hamba kok? Dan orang-orang di sekitar Daud, karena mereka juga adalah bawahan Saul, ya mereka lebih memilih untuk menyenangkan Saul. Tadi tuh saya baca satu kutipan bagus banget gini, bahwa sekarang ini ya, there are many such stalkers today. Bukan stalkers ya, tapi talkers, cuma pinter ngomong doang, bahkan dalam gereja. Ya, orang itu sulit banget untuk bicara jujur, padahal ini gereja. Kenapa kita sulit untuk mengeluarkan jawaban yang benar, jawaban yang jujur? Ya, tapi kita sulit untuk mengatakannya, padahal kita tahu yang benar, kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran. Nah, kenyataannya sekarang banyak orang Kristen tahu nggak kebenaran? Tahu. Orang Kristen tahu kebenaran kok. Tapi kenapa ya untuk melakukannya itu sulit? Saya tanya ke ibu bapak semuanya, teman-teman. Kenapa untuk melakukan kebenaran itu sulit? Padahal kita udah tahu kebenaran, kita udah tahu semuanya. Kenapa? Kenapa itu sulit banget bicara apa adanya? Iya, karena nanti banyak yang nolak, banyak yang ngejauhin. Emang kenapa kalau orang ngejauhin kita? Iya, nanti gak ada teman. Emang kenapa kalau gak ada teman? Iya, ini latakaf, karena kedagingan kita. Karena kedagingan kita, Kak, jadinya kita sulit untuk bicara jujur. Tapi saya mau tanya, kita ini manusia baru atau manusia lama? Kita manusia yang lekat dengan kedagingan atau kita manusia yang mau dituntun oleh Roh, yang mau tunduk terhadap tuntunan Roh Kudus, terhadap kebenaran? Saya temukan banyak orang itu sulit berkata jujur, ya, karena mereka takut ditolak orang. Tapi saya mau katakan, Yesus sudah ditolak orang. Lalu apa? Yesus sudah berkali-kali ditolak orang. Yesus sudah berkali-kali ditolak oleh umat yang dipilihnya, umat yang dikasihinya, target utamanya, gitu ya. Yesus udah berulang-ulang banget. Kalau kita lihat dari perjanjian lama, Allah sendiri udah berulang-ulang kali ditolak oleh umatnya yang dia pilih sendiri. Jadi sebagai orang percaya, marilah kita terbiasa dengan yang namanya penolakan, ya. Kenapa? Karena pada akhirnya kita tahu, ya, kita anak-anak Tuhan, kita akan menghadapi realita bahwa kita akan ditolak, kita akan dibuat menderita. Karena dunia ini, mereka menolak Yesus. Makanya kemarin bagus banget ya, waktu saya lagi naikin beberapa teman-teman, termasuk Pak siapa tuh, apa Sumut gitu ya. Dia bertanya, kenapa ya dari dulu banyak sekali penolakan orang-orang yang membenci Yesus, bukan hanya Yesus tapi para pengikutnya, termasuk kita orang percaya. Sederhana, karena Yesus berbeda dengan dunia ini, dan dunia ini tahu bahwa Yesus itu siapa. Yesus adalah anak Allah yang hidup gitu ya, yang bertata di bumi dan di surga sekarang, yang dimana semua kuasa itu takluk kepada Yesus. Nah, biasanya kalau ngomong kayak gini udah mulai berapa ada yang panas ya. Tapi saya mau katakan, itu sebabnya Yesus sudah katakan kepada kita sebagai anak Tuhan, siap-siap nih, ada yang namanya sangkal diri, pikul salib. Enggak cuma berhenti di dua ini nih. Yesus katakan, dan ikutlah aku. Jadi, kalau misalnya kita mengalami penolakan, saya mau katakan selamat. Berarti Anda beneran pengikut Yesus gitu ya. Bahwa dunia sekitar kita gak suka kebenaran. Bahwa orang-orang lebih suka yang namanya kebodohan,
Orang-orang lebih suka yang tadi dibilang sama Latakaf, kedagingan. Orang-orang lebih suka yang namanya kekeliruan. Bahkan ketika kita sampaikan kebenaran ya, mereka menolak, menyangkal. Ya, tapi sekali lagi kalau saya melihat hal itu, saya nggak benci orangnya. Saya justru kasihan sama orangnya. Kenapa? Karena dosa itu menutup mata mereka, hati mereka dari kebenaran. Ya, itu sebabnya saya setiap kali juga sharing firman Tuhan, termasuk juga menginjil. Saya selalu percaya bahwa ya Tuhan, saya bisa terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan yang tidak terbatas yang punya firman ini. Ya, Tuhan yang mampu untuk menyampaikan kepada orang itu. Manusia baru masih berperang dengan kedagingan. Ya. Kak, apakah kamu masih ada hubungan kekerabatan dengan apologet Elia? Kok mirip? Enggak, aku nggak kenal, bahkan aku belum follow. Aku nggak follow. Dan aku juga bukan apologet, aku hanyalah hamba Tuhan ya. Area aku bukan di spesialis aku bukan di apologet. Aku penginjil. Ya. Jadi sebenarnya yang Daud itu perhatikan dari orang-orang yang ngomongnya manis, orang-orang yang pinter ngomong, orang-orang yang bibirnya manis tapi hatinya bercabang, ya maksudnya hatinya munafik. Daud memperhatikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Apa maksudnya sombong di sini? Orang-orang yang percaya diri bahwa diri mereka tuh sanggup menyelamatkan mereka. Bahwa mereka nggak ada takut akan Tuhan, mereka nggak punya rasa hormat sama Tuhan, mereka percaya dirinya sangat tinggi. Mereka nggak punya rasa hormat takut akan Tuhan. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Makanya Daud bilang, mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Ya. Gimana rasanya ketika ketemu sama orang sombong? Gini, percaya diri itu boleh, ya. Setiap orang yang pintar itu memang cenderung narsis. Karena mereka punya kepercayaan diri. Tapi kalau dia punya kepercayaan diri tanpa punya batasan, bahaya. Kalau seseorang percaya dirinya itu melampaui akal sehatnya, menyeramkan. Ya, percaya diri cenderung sombong. Jadi, akhirnya kita belajar ya, percaya diri boleh, tapi jangan kelewatan, ya kan? Percaya diri boleh. Oh iya, saya udah belajar sekian tahun. Oh iya, saya udah sekolah di sini. Oh iya, saya punya pengalaman ini segala macam. Boleh. Ketika kita memperkenalkan diri kan kita harus menceritakan ya latar belakang kita, ya kan, prestasi kita. Itu kan sebenarnya wujud kepercayaan diri kita. Tapi kalau ya kita nggak berhati-hati, kepercayaan diri itu bisa lewat batas. Mulai deh berat. Ya, abis kalau misalnya ngomong yang ringan-ringan mulu nggak seru. Nggak, sebenarnya ini karena lagi bahas tentang keluhan ya. Jadi kita keluhkan aja semuanya ya gitu, jangan ditahan-tahan lagi. Karena kan kita lagi masuk memang masa-masa brokenness ya. Setelah pandemik itu banyak orang mulai aware sama keterbatasan kita, kelemahan kita gitu kan. Awareness tentang kesehatan mental gitu kan. Hai Kak Jagat, shalom Kak Jagat ini awal-awal aku live yang mensupport. Halo semuanya, ada ini Agus Ardi Saputra. Halo shalom, ini ada Elo gue. Halo, ini kamu siapa sih yang bahasa Arab ya? Namanya siapa supaya bisa disebutkan karena saya nggak bisa bahasa Arab.
ternyata aslinya berat. Ya, ya tadi karena bicara tentang Daud menghadapi orang-orang yang munafik gitu. Kedelai, baiklah kedelai. Jadi karena tadi tema Mazmur hari ini tuh Daud menghadapi orang-orang yang munafik. Ini menarik, Daud ini pahlawan, biasa perang sama orang ya kan, udah biasa pakai pedangnya gitu kan, alat-alatnya. Lalu kalau kita baca Mazmur 12 ini, Daud ini menghadapi kerumitan, kesulitan ketika menghadapi orang yang munafik gitu ya. Jadi mending iya enggak gitu loh, daripada kita kayak harus berpura-pura gitu kan. Aduh, saya sendiri capek ya kalau sama orang-orang munafik. Saya ketawa ini karena puji Tuhan deh, udah selesai masanya sama orang-orang yang seperti itu. Nih mumpung lagi ada Kak Jagat. Jadi Kak Jagat kasih review ya tentang buku saya. Ini udah pada baca belum buku saya pertama? Jadi Kak Jagat satu-satunya yang kasih review gitu kan. Maklum lah, saya baru awal bikin buku pertama gitu. Jadi ini tanggal 15 nih Kak Jagat, di launching buku kedua. Udah ketemu judulnya. Puji Tuhan, sederhananya itu bicara tentang ketidakpastian. Nanti tanggal 15 ya. Ya, tanggal 15 Agustus, 2 hari sebelum 17 Agustus. Nanti saya kasih linknya, saya kasih info semuanya. Teman-teman terdekat saya juga biasa kasih info, link-linknya yang ada. Bicara tentang ketidakpastian hidup. Ya. Nah, Daud usia remaja menghajar beruang. Wow, amazing. Iya, jadi karena udah biasa main keras gitu ya, udah biasa mainnya pertandingannya nggak biasa gitu ya. Tapi Daud juga nggak terbiasa menghadapi orang-orang yang munafik ini. Kenapa? Karena akhirnya Daud melihat bahwa ini bahaya ya gitu ya, sekelilingnya orang-orang itu yang mereka nggak berani transparan, iya enggak. Saya sendiri bersyukur setelah menghadapi kenyataan bahwa orang-orang munafik itu sampai hari ini masih ada. Saya mensyukuri kalau saya punya pengalaman gitu ya, bertemu sama orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena saya jadi belajar untuk saya tidak melakukan hal yang sama seperti mereka. Saya belajar intrik-intrik mereka gitu ya, strategi mereka yang nggak ada habisnya itu. Dan saya belajar itu salah dan jangan kita ikutin. Ya, jadi apalagi kita nih yang masih muda-muda ya kan, kita semuanya yang masih muda-muda ya kan, kita kayaknya nggak punya banyak pengalaman, nggak punya banyak ilmu. Tapi kita lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang bisa kasih ilmu ke kita lewat kegagalan kesalahan mereka. Jadi kalau saya perhatikan juga cara Tuhan melatih saya, mengajar saya itu, saya lebih banyak ketemu sama orang-orang yang umurnya jauh banget di atas saya. Dan mereka menghadapi realita kehidupan, mereka salah, mereka gagal, mereka jatuh gitu ya. Dan saya belajar untuk berada di samping mereka, untuk mereka melalui itu semuanya. Jadi saya justru belajar, oke. Oh ini salah ya. Oh yang ini tuh nggak boleh ya. Oh ini tuh bahaya arahnya ya. Jadi kita nggak perlu, seperti yang saya bilang kemarin, kita nggak perlu nyobain kalau got itu kotor, nggak enak rasanya, bikin sakit gitu kan. Kita cukup lihat aja orang kecemplung got gitu. Anyway, saya tuh pernah kecemplung got waktu kecil. Jadi saya tuh dulu gerejanya di Tanjung Priok. Anak Tanjung Priok gitu. Nggak, saya nggak tinggal Tanjung Priok, tapi gereja Tanjung Priok, luar biasa ya, bolak-balik. Nah, sederhananya waktu itu saya punya temen, kita tuh sekolah minggu. Saya lupa waktu itu, kayaknya saya mungkin sebelum SD apa masih di bawah 2 SD ya. Ya intinya saya dengar teman saya itu di hari Minggu itu dia jatuh. Jadi bangunan, tempat sekolah minggu itu diadakan di gedung sekolah di seberang gereja. Nah emang gedung sekolahnya tuh
tinggi lah ya, 4 lantai gitu. Nah teman saya ini anak laki ya, nggak bisa diem gitu kan, umur segitu, umur masih di bawah 8 tahun kan nggak bisa diem gitu kan. Nah terus dia jatuh 3 kali, jadi dia kayaknya keserimpet, jadi jatuh kayak gelinding gitu ya, terus berdiri lagi, mungkin sempoyongan, jatuh lagi, terus mencoba berdiri lagi, jatuh lagi 3 kali gelinding. Nah terus kan saya masih bocah banget ya, masih di bawah 8 tahun. Saya dan keluarga saya tuh datanglah ke pemakaman teman saya itu, ke rumah dukanya lah, itu diadain di rumah. Nah terus udah kayak gitu, saya nggak tahu tentang kematian gitu ya, saya jarang datang ke rumah duka, ke ya orang yang meninggal itu, jadi saya takut gitu, gimana ya, aduh ini gimana ya gitu. Jadi waktu kita jalan ke rumahnya itu saya kayak agak minggir-minggir gitu tuh, gimana ya, berani nggak ya gitu kan, orang tua saya masih di belakang. Ini mana ya mayatnya, kan kayak nyari gitu ya. Jadi saya minggir, tiba-tiba kok basah, dingin. Apa ini, kan gelap juga ya, Tanjung Priok gitu kan. Berapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Masih yang kayak aduh, terbatas deh lampunya gitu kan. Ini gimana ya gitu kan. Saya kira cuma teriak minta tolong. Lalu akhirnya saya ditolong lah, kenapa bisa nyemplung got gitu kan. Dan got di Tanjung Priok itu by the way dalam ya. Dalam itu kalau saya inget, saya itu ngejeblos itu udah segini saya. Itu waktu saya SD. Jadi saya dikeluarin udah belang langsung ya. Udah belang. Ini sini ke bawah deh, hitam gitu ya. Saya masih inget banget tuh bajunya, saya pakai baju pink. Aduh. Udah, akhirnya cari tempat kerabat yang bisa ganti baju dan mandi ya kan. Dan saya juga ke rumah kerabat itu lama, itu setengah jam jalan kaki. Jadi ya intinya sebenarnya saya nggak pernah nyicipin got sih, tapi saya tahu betapa menyeramkannya, mana gotnya got Tanjung Priuk gitu kan, yang udah hitam, bau, dan nggak berbentuk gitu. Jadi ya sekarang kalau ngelihat got gitu ya masih ngeri-ngeri lah ya, kayak mungkin ya kalau kita ke gotnya orang Jepang gitu kan, kayak ada ikannya, ada ikan koinya gitu, kelihatan bening lah. Ini kan Tanjung Priok gitu ya, menyeramkan. Ya jadi kita nggak perlu untuk mengetahui, kita nggak perlu cari tahu bahwa got itu nggak enak. Ini saya kasih tahu got itu nggak enak gitu, jadi nggak perlu cobain dah gitu. Tapi kan ada aja orang-orang yang penasaran ya gitu. Kalau kita bilang hati-hati, itu tuh nggak benar, nggak baik. Hati-hati sama orang itu gitu ya. Hati-hati aja kalau nanti coba di perusahaan itu. Tapi ya namanya orang udah penasaran, pengen nyoba, ya udah biarkan aja gitu. Sehingga penasaran itu akan memberikan kekejutan kepada dirinya gitu ya. Ya begitulah. Jadi poin dari renungan ini, harapannya Daud tentang janjinya Tuhan yang akan memberikan keselamatan. Bahwa ya orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat itu masih ada. Ya, tapi kita memilih, kita nggak mau kalah dengan keadaan, kita nggak mau kalah sama orang-orang itu, karena kita percaya ada Tuhan yang akan kasih kemenangan ke kita. Tuhan yang akan kasih kenyamanan kepada kita, Tuhan yang akan kasih pembelaannya kepada kita. Orang-orang yang mau hidup benar, orang-orang yang mau berkata iya, enggak. Selain daripada itu, berasal dari si jahat. Ya, jadi Daud percaya, Daud berharap Tuhan akan menepati semua janjinya. Tuhan juga yang akan menjaga orang-orang yang haus dan lapar akan Dia, akan Tuhan yang berharap sama Tuhan, Tuhan yang akan menjaga mereka. Sehingga mereka nggak luput dari angkatan ini. Maksudnya apa? Maksudnya nggak terbawa arus dari angkatan ini. Gitu. Halo David Komando.
Shalom, shalom. Ya, itulah renungan hari ini. 9 ayat yang sederhana tapi bagus ya. Mengeluh-mengeluh, berharap, ya kan? Keyakinannya Daud tentang Tuhan, lalu diakhirinya dengan kepercayaannya Daud bahwa orang-orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ya, jadi gimana nih teman-teman semuanya yang udah dengerin renungan dari Mazmur 12? Mungkin ada yang baru ya, baru pertama kali dengar dan baru dengar secuplik aja. Tapi tadi sebenarnya lagi bahas tentang keluhannya Daud menghadapi orang-orang yang munafik. Tapi juga Daud memilih untuk percaya kepada Tuhan. Sebentar, ini kayaknya jadi gimana? Apakah orang-orang munafik itu akan tetap ada? Akan tetap ada. Tetapi kita jangan terbawa arus mengikuti kemunafikan orang-orang dunia. Sesimpel karena identitas kita bukan orang dunia. Itu aja. Karena kita anak-anak Tuhan. Gitu. Oke. Itu aja renungan aku hari ini. Jadi sedikit update aja, puji Tuhan ya, puji Tuhan akhirnya bulan Agustus ini bisa semoga akan diterbitkan buku kedua tentang realita kehidupan yang nanti akan aku share. Nanti kalau misalnya udah ada, nanti aku akan share banyak, di live juga akan aku bahas gitu ya. Sebenarnya kenapa? Karena menurut saya gini, kita semuanya orang-orang yang di dalam Kristus maupun di luar Kristus, kita mesti buka mata nih tentang realita kehidupan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita menyangkali yang namanya realita kehidupan, jadinya capek. Karena kita sedang menyangkali kebenaran, kita sedang menyangkali kenyataan hidup. Dan akhirnya kan banyak orang memilih hidup dalam fantasinya kan. Dan hidup dalam fantasi itu capek karena kita lagi membohongi diri sendiri. Nah, kenapa menurut saya orang-orang dalam Kristus maupun di luar Kristus harus terima tentang realita kehidupan? Supaya akhirnya dari realita kehidupan yang tidak pasti ini kita menemukan yang namanya kepastian. Manusia nggak suka sama ketidakpastian, iya. Karena manusia lebih percaya bahwa ketika pasti, hidup saya akan lebih aman. Ketika saya memiliki kepastian, ya kan, bahwa saya akan selalu kaya, saya akan selalu, misalnya, saya akan selalu cantik, saya akan selalu muda, saya akan selalu kuat, maka hidup saya akan baik-baik aja. Nah, tapi kita salah kalau berharap kita akan memiliki satu kepastian dari dunia ini. Kan? Ada banyak orang kerja untuk cari uang. Tapi sekarang banyak orang udah kerja keras nggak dapet uang. Katanya rajin, pangkal kaya. Rajinnya udah, kayanya enggak gitu kan. Ya gimana nih sekarang, aneh banget. Zaman dahulu katanya kalau udah gelar S1 ya pasti jadi PNS. Pasti jadi orang sukses, bisa beli rumah. Ya lalu beritanya dari zaman dahulu bahwa Gen Z dan milenial gak bisa punya rumah. Selain karena harganya udah melejit tinggi gitu ya, banyak banget tanah maupun rumah itu emang udah dimilikin oleh orang-orang kaya. Terus saya pernah dengar ada orang yang bikin video, iya katanya rumah zaman dulu cuma 50.000, cuma 50.000. Pak, sekarang 50.000 cuma makan sushi doang gitu. Saya tuh lucu karena Gen Z dan millennials itu selalu punya ide yang kreatif ya untuk jawabin orang gitu. Modal nekat dulu aja, mikir belakangan gitu. Nggak semuanya sih, tapi menurut saya itu unik aja ya. Nah,
Ya itu tadi saya bilang, kalau dulu kita diajar untuk kerja keras, tapi sekarang kita lihat, kita kerja keras pun hasilnya nggak selalu menguntungkan. Bahkan kadang hasil mengkhianati proses. Kita udah berjuang nih 10 tahun buat usaha ini, masa harus tutup sih? Lu gimana ya? Gue udah berjuang nih sampai hari ini, sampai di posisi ini, masa relain gitu aja? Jadi ketidakpastian dalam hidup itu lagi buka mata kita nih, lagi menyadarkan kita nih, bahwa emang dari dunia ini gak ada yang pasti. Dan menariknya, ketidakpastian yang kita alamin itu, ketidakpastian yang kita hadapin itu buat kita jadi mencari yang pasti. Nah, itu yang saya bahas di buku kedua. Iya. Jadi memang kemarin ketika saya lempar pertanyaan kepada teman-teman semuanya untuk bantu kasih ide buku, kreatif memang. Tapi memang tidak masuk di apa kualifikasi saya gitu ya. Jadi ya nanti saya DM mereka tentang bukunya. Ya, jadi saya rindu banget kalau saya sendiri ketika belajar, ketika tahu kebenaran ya. Banyak banget saya tuh diubahin sudut pandangnya. Gitu. Makanya saya bersyukur banget karena firman Tuhan itu mengajar saya bukan cuma jadi pribadi yang lebih baik, tapi jadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Dia. Saya belajar melihat hidup juga nggak dari sudut pandang saya doang. Saya bicara ini kayak hidup saya baik-baik aja ya. Saya bicara ini kayak hidup saya nggak ada susahnya. Ya ada lah. Tapi kan nggak perlu saya ceritain semuanya ya kan. Ya, intinya adalah saya bersyukur bahwa kebenaran itu memang menyakitkan. Mendingan kita disakiti sama kebenaran daripada kita disakiti dengan kebohongan. Mendingan kita dihancurkan oleh kebenaran yang akan membangun kita kembali, yang akan membentuk kembali kita, daripada kita dihancurkan oleh kebohongan, kekeliruan. Karena itu tidak membangun kita. Ya, jadi seperti yang saya udah jelasin sebelumnya, audiens saya ini di buku yang kedua lebih ke generasi muda ya. Kristen non Kristen bisa baca semuanya. Jadi kalau misalnya tertarik mau baca buku kedua, boleh follow ya teman-teman semuanya supaya tahu update-nya. Karena nanti saya akan kasih pengumumannya lewat video gitu. Saya emang nggak taruh di e-commerce karena emang bukan nggak bisa taruh di e-commerce, taruhnya di Mayar gitu. Jadi Mayar sendiri aman kok teman-teman, Mayar sendiri aman, bukan yang kayak website jelekan gitu, enggak. Cuma kayaknya belum terlalu, jadi kayak gini, Mayar itu kayak Mayar itu kayak jenis Google Playbook gitu ya. Dan kita tahu ada Tokopedia gitu. Jadi ya nanti kalau misalnya mau akses, mau beli buku-buku yang ada, ya nanti masuknya ke pihak ketiga, nggak ke saya langsung. Jadi aman gitu ya. Ya, ya gitulah. Nah ini kalau misalnya ada yang udah mau naik, boleh ya. Kalau dia mau ngobrol-ngobrol boleh naik.
Ya. Tadi ada yang mau naik, tapi saya lagi share, hilang. Ya udah nggak apa-apa. Ini nggak ada yang mau naik? Nggak, kita nggak bicarain tentang topik yang ini kok. Nggak mau bicarain lagi yang munafik-munafik, nggak. Topik lain juga santai aja. Memang lagi bosen, ambil waktu jeda gitu ya. Kan sederhana ya. Kalau lapar ya makan, kalau capek badannya butuh tidur ya tidur, kalau lagi mentalnya sakit ambil waktu jeda gitu ya. Sederhana. Oke, kita berdoa ya. Ya. Tuhan, aku bersyukur untuk di hari ini akhirnya renungan ini dapat diselesaikan, dan aku percaya Tuhan, meskipun ada begitu banyak orang yang munafik, tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau tampil berbeda. Gak apa-apa orang jahatin kami, gak apa-apa orang rugikan kami, tapi kami mau tetap untuk lakukan yang benar karena itu yang Tuhan mau. Tuhan, kami hari ini khusus berdoa buat Dian dimanapun dia berada, dan bagaimana dia lagi kesulitan untuk menghadapi, membantu adiknya yang berkebutuhan khusus. Tuhan, berikan dia keteguhan hati untuk menjadi saluran berkat-Nya Tuhan, dengan kasih, dengan kemurahan, dengan cintanya Tuhan, sehingga dia bisa gak cuma menjaga atau membantu adiknya, tapi dia mempersiapkan adiknya menjadi pengikut Kristus. Bagaimana dia mempersiapkan adiknya untuk menghadapi realita kehidupan dan nanti di kekekalan. Aku percaya Tuhan yang luar biasa akan menjaga dan memberikan hikmat kepada Dian untuk dia bisa mengatur waktunya, mengatur prioritasnya, dan bisa mengerti tentang tulusnya kasihnya Tuhan yang telah diterima, sehingga dia bisa untuk melanjutkannya, menyalurkannya kepada adiknya. Terima kasih banyak Tuhan, berkat-Mu ada melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Pada mulanya adalah firman, kata itu kurang tepat. Iya, iya. Tapi ya saya udah mau selesai, saya nggak mau lanjutin, nanti panjang-panjang lagi.